Ini adalah series beli Bitcoin di Pucuk episode yang keempat. Sama masih di Thailand, cuman kali ini di Phuket ya. Kalau kemarin episode ketiga masih di Bangkok, sekarang gue lagi jalan-jalan di Phuket. Nah, buat yang nanya pasti nanti kenapa ini gara-gara main ETV yang kemarin yang gue ada post juga di Instagram. Jatuh ya, tapi ya nggak apa-apa, luka-luka aja. Dan buat kalian yang nanyain, Shirley kakinya kejepit ATV, udah di X-ray juga kemarin, nggak kenapa-napa, cuman luka-luka aja tangannya. Bisa oke, ya pesannya jangan banyak gaya. Jadi sebenarnya gue main ATV itu gue suka suka ngedrift gitu kan. Jadi kemarin sebenarnya kita udah ngedrift di tempat yang sama dan gue minta Bro Rian untuk rekamin. Habis itu ya jatuh akhirnya kebalik. Jadi ya pesannya jangan banyak gaya. Oke, back to topic, kita akan beli Bitcoin lagi episode yang keempat seperti biasa. Tapi sebelum kita beli Bitcoinnya, gue akan jawabin satu pertanyaan yang sering banget kalian tanyain, baik di Telegram, di Instagram, di DM, ataupun di komen YouTube. Pertanyaannya itu, kapan kita jual Bitcoin kita? Kapan kita taking profit? Mungkin kalau untuk altcoins udah jelas ya. Jawabannya adalah ketika bull market udah hampir selesai, euforia udah di mana-mana, harga altcoin juga udah naik gila-gilaan. Nah, di sana kita boleh mulai taking profit. Tapi gimana kalau untuk Bitcoin? Kayaknya gue juga udah beberapa kali sampaikan di beberapa video berbeda, di mana gue punya 3 wallet khusus untuk Bitcoin. Wallet pertama adalah Bitcoin yang mungkin gue akan keep selamanya, nggak pernah dijual. Lalu wallet yang kedua yang kemungkinan gue akan hold sampai 2030 nanti, atau mungkin gue nggak jual juga. Dan wallet yang ketiga adalah yang akan gue taking profit atau akan gue jual di tahun 2025, yaitu tahun depan. Nah, di sini gue akan bagi menjadi 2 perspektif dulu. Yang pertama yaitu sebagai investor kripto, dan yang kedua sebagai Bitcoin maksimalis. Kalau untuk yang pertama, tujuan kalian investasi di kripto, khususnya investasi di Bitcoin, yaitu adalah untuk mendapatkan return. Jadi ketika kalian beli misalkan di average 20.000 ataupun 25.000, habis itu Bitcoin nanti udah naik misalkan ke 100.000 atau ke 150.000, kalian udah berhasil mendapatkan gain 400% sampai 700%, ya udah kalian taking profit dan ubah lagi Bitcoin kalian menjadi fiat. Habis itu apa selanjutnya akan dilakukan? Bisa mungkin kalian invest lagi ke saham, invest ke properti, dan lain sebagainya. Salah nggak? Jawabannya nggak salah. Namanya cuan ya nggak pernah ada yang salah. Apalagi yang seperti kita tahu juga, di mana setiap aset kelas itu punya cycle-nya masing-masing. Dan seperti yang kita tahu di kripto atau khususnya Bitcoin, ada cycle yang namanya bullish, sideways, dan juga bearish. Jadi nggak ada salahnya kalau kita taking profit pas harga udah mulai tinggi, habis itu kita serok lagi ketika bear market atau harga udah cenderung koreksi dan terdiskon. Itu untuk perspektif yang pertama. Lalu gimana untuk perspektif kedua, yaitu sebagai Bitcoin maksimalis? Yaitu beli, beli, dan beli tanpa dijual. Kenapa? Mungkin kalian tahu Michael Saylor. Ada satu statement yang sangat menarik dari dia, yaitu Bitcoin is the exit strategy. Apakah salah? Ya, enggak juga. Jadi lebih bagus pilih yang mana? Tergantung. Tanyakan ke diri kalian sendiri. Seberapa besar conviction yang kalian punya? Seberapa besar kalian percaya dengan Bitcoin? Di sini gue nggak mau maksa kalian ikutin Michael Saylor, harus beli Bitcoin habis itu hold selamanya. Enggak. Lakukan apa yang menurut kalian benar dan menurut kalian nyaman. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue juga udah jelaskan lewat beberapa video yang berbeda, di mana gue punya 3 wallet tadi dengan purpose yang berbeda-beda. Mungkin kalian juga tanya, kalau memang sepercaya itu terhadap Bitcoin, kenapa gue taking profit di tahun 2025 untuk wallet yang ketiga tadi? Jawabannya karena ada purpose. Di 2025 nanti ketika gue taking profit Bitcoin, mungkin gue pakai untuk jalan-jalan, untuk beli mobil baru, untuk beli rumah. Jadi gue nikmatin hasilnya dari hasil gue taking profit. Ada purpose-nya. Karena untuk sekarang ini gue tahan-tahan semuanya. Mobil yang gue pakai itu mobil jelek doang, mobil murahan. Rumah gue juga kagak punya, gue sewa. Studio yang kalian lihat biasa yang gue bikin konten itu di ruko, itu juga sewa. Jadi gue nggak punya aset apapun. Gue cuma invest di satu aset kelas yang memang gue sangat percaya, yaitu di Bitcoin. Tapi ketika gue mau pakai untuk di real life, untuk kehidupan, entah gue mau beli mobil, entah gue mau beli rumah, ya gue perlu cairin, gue perlu taking profit Bitcoin yang gue punya. Jadi itu alasan kenapa di 2025 nanti gue akan taking profit untuk wallet yang ketiga. Tapi untuk kedua wallet ini, yang wallet pertama dan wallet kedua, itu kemungkinan gue akan hold dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan kalian mengenai kapan taking profit Bitcoin ya. Oh ya, satu tambahan lagi. Mungkin banyak dari kalian yang masih awam dan bingung kenapa ada wallet yang pertama ini yang kemungkinan gue hold selamanya. Jadi kapan gue nikmatinnya? Jadi ini adalah konsep store of value. Sekarang misalkan kalian tiba-tiba dapat uang 100 miliar rupiah. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin 30 miliarnya pakai untuk beli mobil, beli rumah, jalan-jalan, dan lain-lain. Habis itu sisa 70 miliar nih. Nah, 70 miliarnya mau kalian simpen di mana? Mungkin akan ada yang jawab mau simpennya di emas, mau simpennya di deposito, mau simpennya dalam bentuk properti, atau mau simpen dalam bentuk saham, atau mau simpen dalam bentuk Bitcoin, dan lain sebagainya. Kenapa kalian simpen 70 miliarnya dalam bentuk aset A, aset B, aset C, dan lain-lain? Kenapa? Karena itu adalah
adalah store of value yang kalian percaya. Kalau gue percayanya Bitcoin. Jadi ketika gue punya uang yang harus gue amankan, ya gue percayanya di Bitcoin. Jadi ini gue anggap store of value terbaik. Jadi gue taruh di sini. Even series beli Bitcoin di pucuk ini juga memberikan perspektif kepada kalian, dimana ketika gue punya uang masuk nih, punya income ya, baik dari active income ataupun hasil dari trading, gue pakai sebagiannya untuk beli Bitcoin walaupun udah di harga yang relatif cukup tinggi. Ya cukup tinggi di sekarang ya, 60.000, 70.000. Mungkin di 5 tahun lagi harga sekarang jadi harga bottom atau harga yang sangat murah. Jadi kira-kira seperti itu kenapa gue punya wallet yang akan gue hold selamanya dan kenapa gue tetap beli Bitcoin secara rutin setiap bulannya, even setiap minggunya di series beli Bitcoin di pucuk ini. Kalau store of value favorit kalian apa? Nanti coba komen di bawah ya. Oke, gue udah kelamaan banyak bacot ya. Sekarang kita langsung aja beli Bitcoin untuk episode yang keempat. Di sini gue udah sambil screen record, jadi kalian bisa sama-sama lihat ya. Kalian bisa perhatikan ini Bitcoin ya, total ada sekitar 30 juta di sekitar 0,029069 Bitcoin. Berarti kita total udah beli 3 kali. Dan di sini gue juga udah top up 10 juta. Kalian bisa lihat yang di bagian IDR ada 10 juta. Sekarang kita langsung aja beli Bitcoin yang keempat di minggu yang keempat ini. By the way, ini gue shootnya hari Minggu ya, tanggal 24 Maret sekitar jam 9 malam. Langsung aja kita ke bagian perdagangan dan kita lihat harga Bitcoin IDR sekarang di 1 miliar 40 juta. Kita ganti aja ini ke order pasar biar langsung ke eksekusi. Kita masukin 10 juta. Tuh, 2, 3. Oke, langsung aja kita buy BTC. Oke, udah berhasil. Kalian bisa lihat di sini. Kita juga bisa cek history transaksinya di sini. Nah, ini dia. Udah match ya. Habis itu kita ke bagian wallet dan kita bisa lihat di sini total Bitcoin yang kita punya sekitar 0,0386 Bitcoin atau sekitar 39 juta 940 juta lah kurang lebih. Sekali lagi nggak bosan-bosan gue ingetin kalau kalian mau beli ini jangan pakai yang order pasar tapi pakailah yang batasan order atau limit order. Kenapa? Karena fee-nya jauh lebih murah. Gue ini pakai yang order pasar atau market ya karena gue lagi shoot video aja biar cepet gitu. Tapi ya pasti fee-nya jadi lebih mahal. Jadi kalau mau lebih murah pakai yang batasan order. Kira-kira seperti itu. Gue akan update terus perjalanan beli Bitcoin di pucuk. Sampai kapan? Gue nggak tahu. Mungkin sampai 2030. Pokoknya selama gue masih konten di YouTube ya gue akan lanjutin terus series ini. Semoga dengan series ini bisa memberikan perspektif baru ke kalian. Kalau nabung Bitcoin ini ternyata kayak gini loh. Kalau lagi untung begini, kalau lagi rugi gini. Apakah harus 10 juta? Jawabannya enggak. Karena Bitcoin ini bisa dibeli secara fraksional. Mau mulai 10.000, 20.000 pun bisa. Untuk belinya di mana? Di mana aja bebas, sama aja. Kalian mau beli di checks manapun ya dapatnya tetap Bitcoin, sama aja nggak masalah. By the way, series ini nggak di-endorse ataupun disponsorin exchange manapun. Jadi gue bebas mau sebut exchange manapun. Kalian mau pakai yang tadi gue pakai toko kripto, kalian mau pakai Indodax, kalian mau pakai Bybit, Bitget, kalian mau pakai Binance, apapun aplikasinya terserah kalian. Yang penting ketika nominalnya sudah besar, kalian wajib melakukan self custody, simpan di cold wallet. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk mengamankan aset yang kita punya adalah dengan cara kita self custody, kita simpen sendiri. Jangan pernah percayakan di pihak ketiga. Terus kenapa gue nggak pindahin ke cold wallet? Kenapa gue tetap taruh di checks? Karena ya ini nominalnya masih dikit. Nanti kalau udah 1 miliar, udah 2 miliar, mungkin baru gue akan pindahin. Untuk tutorial cara pindahinnya juga udah ada semua di channel YouTube ini, kalian tinggal cek aja. Beda buat kalian yang nanya pakai ceks apa, di bawah di deskripsi gue udah taruh semua beberapa ceks yang gue pakai, ada semua bonusnya dan juga rebate atau potongan fee transaksi 20% seumur hidup. Buat kalian yang butuh silahkan cek aja, dan buat kalian yang nanya belajar kripto di mana, gue selalu rekomendasiin untuk belajar di tempat terbaik yaitu di Akademi Kripto. Gue nggak mau overclaim, gue nggak mau bilang bagus atau gimana karena pasti kalian nanti bilangnya, oh lu kan temennya Timothy gitu, atau enggak lu affiliate segala macam. Kalian bisa lihat sendiri testimoni dari mereka semua yang udah join. Kalian lihat di sini, ini gue scroll sampai atas nggak pernah habis, bener-bener banyak banget. Semua insight yang dikasih Timothy dan juga Bro Aves ini sangat bermanfaat, baik untuk pemula, intermediate, ataupun orang yang memang udah expert di dalam kripto. Semuanya lengkap banget untuk modul belajar, untuk outlook, untuk trading plan, dan lain sebagainya. Even sekarang ada satu sub channel lagi yang menurut gue keren banget, yaitu kuliah kripto. So, kalau emang kalian mau belajar, bisa langsung join via link ada di deskripsi. Kalian bisa pilih yang ini. Buat kalian yang bilang 14 juta tapi bang, mahal banget. Ya namanya ada harga, ada kualitas. Malah menurut beberapa temen gue, sekali lagi gue nggak mau bilang gue karena nanti dibilang overclaim. Beberapa temen gue yang udah join ke sana bilang ya 14 juta malah kemurahan. Kenapa? Karena udah rasain benefitnya. So kalau kalian mau join silakan, tapi kalau kalian nggak mau join ya nggak apa-apa juga, gue nggak maksa. By the way, gue akan bawain oleh-oleh untuk 2 orang beruntung. Caranya gampang banget, kalian tinggal komen di bawah aja playlist mana yang paling kalian suka di channel YouTube ini. Ada series beli Bitcoin di pucuk, ada series belajar Bitcoin dari nol, series EME, series belajar trading dari nol, ada juga gibah produktif di mana formatnya podcast. Coba kalian komen di bawah series mana yang jadi favorit kalian. Oh ya, ada satu series lagi yaitu kripto lucu-lucu, lupa gue sebutin. By the way, gue ngutang ya sama kalian ya, gue belum shoot kripto lucu-lucu. Mungkin gue akan shoot nanti di awal bulan April pas sudah balik ke Jakarta. Komen aja di bawah series mana yang paling kalian suka, 2 orang beruntung bakal gue bawain oleh-oleh dari Bangkok. Sampai di sini aja videonya, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya. Sampai ketemu di next episode. Salam beli Bitcoin di pucuk.